Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang Kau takdirkan menyimak, menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Menjadi ahlul ikhlas dalam beramal. Menjadi ahlul istiqomah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman dan amal kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan kita? Yakin hadirin? Apakah Allah mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya? Adakah yang tersembunyi dari Allah yang maha melihat? Apakah Allah menyaksikan amal-amal kita? Apakah Allah tahu keikhlasan yang ada di hati kita? Apakah Allah yang maha menyaksikan, melihat setiap kita berbuat maksiat? Yakin? Allah tahukah aib yang kita sembunyikan? Allah tahu kita banyak dosa, hadirin. Kita simak surat An-Nahl ayat 61. Siapakah manusia yang zalim? Manusia yang zalim itu wa man lam yatub faulaika humuz zalimin. Surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi manusia-manusia yang zalim itu manusia yang tidak tobat. Lalu bagaimana nih? Apakah yang menyebabkan kita belum disiksa? Nauzubillah. Silakan simak, silakan. Fadol. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 63. A'udzu billahi ayat 61. Surat An-Nahl ayat 61. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezolimannya, karena perbuatan zolim manusia, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Dan apabila telah tiba saat yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya, walau sesaat pun, dan tidak pula memajukannya, mendahulukannya. Jadi setiap perbuatan kita pasti disaksikan oleh Allah. Tapi Allah Maha Sabar. Walaupun kita bergelimang maksiat, dosa, tetap oleh Allah diurus. Diberi makan, diberi pakaian, diberikan aneka rizki, ditutupi aib dan dosa kita. Orang-orang menyangka kita ini orang baik, orang soleh, padahal Allah tahu siapa kita. Allah juga membimbing. Bagi kita dibimbing untuk bisa ada pertemuan seperti ini.
Sehingga kita tahu dosa kita tahu caranya bertobat, dan kita pun bertobat. Dan sesudah itu Allah siapkan ampunan yang tiada bertepi. Ini ada sebuah hadis yang panjang. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, kepada Allah, maka aku akan mengampunimu bagaimanapun dosamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke atas langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dirimu, dan aku tidak peduli. Duhai anak Adam, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan sebesar bumi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis hasan dan Al-Albani menghasankannya dalam As-Silsilah As-Sahih nomor 127. Jadi luar biasa. Sudah bergelimang dosa manusia ini, kita ini. Sudah itu oleh Allah. Allah menyaksikan kita berbuat maksiat. Tapi Dia Maha bersabar, tidak langsung diberikan balasannya. Sesudah itu tetap dicukupi, makan, ilmu, rizki, sehat, lahir batin, berkawan, punya jabatan, punya relasi, punya teman. Allah tutupi aib. Sesudah itu dibimbing untuk tahu dosa dan tahu cara tobat. Sesudah itu diberi taufik, kita bisa bertobat. Sesudah itu Allah memberikan ampunan tiada bertepi, dan tiada Allah begitu gembira kepada hambanya kecuali melihat hambanya bertobat. Ini kegembiraan Allah luar biasa, sampai dalam hadis Sahih Muslim diriwayatkan begini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang bertaubat kepadanya daripada seseorang di antara kalian menaiki unta di sebuah padang pasir, lalu untanya tiba-tiba hilang, membawa semua perbekalan, makanan dan minumannya, hingga dia berputus asa, kemudian mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya dalam keadaan berputus asa dari untanya. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba untanya datang dan sudah berada di hadapannya. Begitu dia segera mengambil tali pelananya sambil berkata dengan gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Dia salah ucap saking gembiranya. Ada orang yang begitu gembira sampai mengucapkan hal yang terbalik dan fatal untuk menunjukkan gembira yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya yang bertobat lebih gembira dari kegembiraan orang itu. Ini dahsyat sekali hadirin. Sudah kita mengkhianati Allah, tapi diurus, dicukupi, ditutupi, dibimbing, kita tobat diberi taufik, sudah itu diampuni. Dan Allah gembira melihat hambanya yang bertobat. Itulah salah satu asma Allah, At-Tawwab, Allah yang maha penerima taubat. Jadi orang yang paling zolim itu adalah wa man lam yatub fa ulaika
humuz zalimun. Manusia paling zalim adalah orang yang tidak bertobat. Karena dia menyia-nyiakan kebaikan dari Allah yang tiada bertepi. Hadirin, tiada yang lebih menyayangi kita. Dengar ini. Tiada yang lebih menyayangi kita dari siapapun juga selain Allah. Tiada yang lebih tahu semua masalah kita selain Allah. Dan tiada yang bisa menolong kita, tiada nih, selain Allah. Makanya kalau kita hidup tidak bertobat, kita zalim sekali, kita membinasakan diri. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita sebetulnya bukan dosanya. Tapi jawab hadirin, tapi tidak taubat. Setiap orang punya dosa. Selain Rasulullah, kita berdosa. Tapi yang mengancam kita itu adalah tidak tobat. Makanya kalau orang sengsara, hina dan celaka, sebetulnya bukan karena dosa-dosanya. Karena sebesar apapun dosa, kalau dia taubat, dia akan bertemu dengan ampunan Allah yang maha pengampun, yang luar biasa dahsyat. Hadirin, jangan salah persepsi ya. Wah, kalau gitu saya mau bikin maksiat, kemudian tobat, baru juga rencana dia mati. Maksiat belum, tekad sudah. Jangan coba-coba merencanakan maksiat, karena boleh jadi kita mati mau maksiat atau mati sedang maksiat, belum sempat tobat. Ini penting saya sampaikan. Jangan sampai kalau tahu Allah pengampun mah. Malam ini maksiat, besok tobat, siang maksiat, sore tobat. Sok kalau mau nyoba ya. Jangan ya. Jangan. Tapi siapa tahu pas sedang maksiat ditutup pintu tobatnya. Mati dalam keadaan maksiat. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan maksiat. Jangan lupa ya, saya pernah menyimak dari Ibnu Umar, semoga Allah ridho kepadanya. Orang akan, kalau dia terus-menerus berbuat maksiat, ada dua yang bakal terjadi. Satu, dibuka aibnya, karena dia terus mengulang maksiat, dibuka. Zina. Tidak tobat-tobat, dibuka oleh Allah. Mungkin pernah dengar itu ya, seorang bapak yang suka berzina dengan remaja mahasiswi. Dia pesan di sebuah hotel, pas dia buka pintu kamar, apa? Anaknya yang ada di sana. Loh, kamu kenapa di sini? Dipertemukan oleh Allah. Ternyata anaknya juga sama begitu. Ada juga ini seorang suami yang suka jajan, pas buka pesen ke mucikari, pas di istrinya. Ini saya membaca di berita nasional. Ini tidak sulit bagi Allah mengatur seperti ini. Aib terbuka itu Allah yang membuka. Tidak ada yang jago menyembunyikan diri dari maksiat, tidak ada sama sekali. Orang tidak tahu maksiat kita tuh cuma satu sebabnya, Allah masih nutupi. Tidak ada teknologi apapun, tidak ada kecanggihan apapun, relasi apapun, penjagaan apapun yang bisa mencegah Allah membuka aib kita. Kalau orang maksiat tidak tobat,
Padahal Allah sudah memberikan ilmunya lewat ceramah, lewat khutbah Jumat, di rumah diingatkan, di kantor diingatkan, di kampus, tapi dia maksiat dibuka atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Maaf kalau saya mengulangi cerita ini, hanya mengingatkan saja supaya jangan menganggap remeh ampunan Allah sehingga membuat rencana maksiat. Itu tuh ada bapak-bapak, saya ingat usianya 56 tahun, gak usah nyari yang usianya sama ya. Dia malam-malam keluar dari rumah jam 10 malam, dia jabatannya wakil ketua sebuah organisasi yang punya nuansa agama. Keluar dari rumah sampai di suatu tempat jam 11 terjadi kehebohan. Rupanya si bapak ini nyari waria. Lalu berbuatlah dosa. Dan jam 11 dijemput oleh malaikat maut. Tidak bisa lari, yang lari warianya. Ngejengkang tuh di semak-semak. Aib, pasti bukan sekali itu. Biasanya orang dimatikan dalam maksiat karena berulang-ulang. Allah saksikan maksiat lagi, pada sudah dengar yang mengingatkan di kantor, di rumah, di lingkungan, di masjid. Tapi maksiat, hati-hatilah. Makanya hidup kita ini sangat-sangat terancam oleh keburukan kita sendiri. Kita dihargai orang lain, itu cuma satu sebabnya hadirin. Karena apa? Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Lah ini pada mau duduk sebelahan begini karena tidak tahu. Lalu kenapa saudara jauh-jauh ribuan orang mau datang ke sini? Tahu sebabnya? Karena Allah yang Maha Tahu masih menutupi dosa-dosa, aib-aib, kekurangan, kesalahan Abdullah bin Nastiar. Itu sebab syariat. Kalau ditutupi tidak usah dibuka oleh kita. Tapi kita jangan terjebak oleh penghormatan orang. Dihormati, disalami, dipuji. Kita harus sadar, ini tutup Allah. Tugas kita adalah segera tobat. Bagaimana kalau aib kita dibuka? Tidak bahaya aib kita dibuka. Yang bahaya itu aib kita tidak diampuni oleh Allah. Celakanya kita lebih takut aib kita diketahui orang daripada takut dosa kita tidak diampuni Allah. Kalau kita dibuka aib paling sedikit oleh Allah tuh. Dan Allah juga udah tahu kalau dibuka semuanya hancur-hancuran. Dibuka sedikit. Kenapa Allah membuka aib kita sedikit? Ya supaya ada trigger untuk tobat. Supaya kita sadar lebih banyak yang Allah tutupi. Harusnya lebih sungguh-sungguh tobat. Gimana dong kalau kita dihina orang? Tidak bahaya. Dihina orang tidak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya itu cuma satu. Apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang menghina ya paling ngomong aja, "Ih, kamu sih banyak dosa." Itu bukan menghina. Itu fakta, benar? Dan penghinaan orang kepada kita juga tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Pertanyaannya, kenapa orang tidak tobat? Satu, orang yang tidak bisa tobat itu biasanya orang yang ujub, yang merasa diri sudah soleh, sudah baik, sudah benar. Dia ujub saja,
merasa dirinya tuh sudah dekat dengan Allah, sudah suci. Orang yang ujub tidak bisa taubat. Karena dia tidak menemukan dosa-dosa menurut dia. Celakanya orang yang ujub ini kalau dikasih tahu marah. Cik atuh tobat. Dosa saya apa? Nah, padahal itu dia dosanya. Tidak tahu dosanya sendiri. Saya tidak boleh cerita yang sakit ini. Ceritakan jangan. Saya belum punya cerita yang lain ini. Ini orang yang tidak tahu dirinya. Jadi datang ke dokter sambil malu-malu. Sakit apa Bu? Saya malu dok. Ya kalau malu saya tidak tahu ngobatinya apa. Saya itu dok sering kentut, sering buang angin. Tapi buang angin saya tuh kalau di HP tipenya silent. Memang ada getar dikit. Tidak bunyi dok. Dan juga tidak bau. Dokter teh senyum. Maaf ya dok. Selama saya konsultasi dengan dokter saja. Sebetulnya saya sudah 3 kali kentut dok. Tapi tidak kedengarkan. Tidak bau kan. Dokter senyum. Langsung dokter menulis resep. Ini hadirin cerita ya, jangan bayangkan dokter betulan kejadian betulan. Seminggu lagi datang, agak cemberut. Dokter ini gimana? Ngasih obat apa kepada saya? Memangnya kenapa Bu? Kenapa sekarang kentut saya jadi terdengar, jadi bunyi dan jadi bau? Yaitu obat THT ternyata hadirin. Untuk ngobatin telinga dan hidung. Ini memang dalam ya hadirin ya. Tidak semua bisa mencerna. Memerlukan kuota lebih dan ngerti tidak deh. Ada emang jangan-jangan nggak kedengar juga nih. Jadi dia ternyata masalahnya tuh pada telinga dan hidungnya. Dokter mah jelas mendengar letupan-letupan jernih dan tercium mabeknya. Nah bahayanya orang yang tidak sadar diri seperti itu. Mengerti sahabat-sahabat? Jadi orang-orang yang tidak menyadari diri dia sumber masalah. Tapi dia tidak merasa itu masalah. Ujub namanya. Kenapa ujub? Bisa karena ilmunya ujub. Bisa karena ibadahnya. Bisa karena dihormati orang lain. Kalau dia ustadz karena banyak jamaah. Tuh jamaah banyak yang datang ujub. Kalau saya salah orang tidak datang. Oh gangster aja banyak pendukungnya. Ya. Itu orang-orang ahli maksiat juga banyak yang mendukungnya. Ada juga takabur. Orang yang takabur ini bedanya dengan ujub. Kalau ujub tuh dirinya yang merasa. Kalau takabur itu sudah menganggap remeh orang lain. Tapi biasanya kalau sudah ujub, nempel takabur. Seperti iblis. Tidak bisa taubat karena dia melihat kebenaran tuh dia dustakan. Orang yang takabur itu batorul haq wa ghamtun nas. Dia itu mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi kalau orang sudah sombong, yang benar cuma dirinya. Makanya kalau dikoreksi tidak terima dan tidak bisa tobat. Ada lagi orang yang tidak bisa tobat, seorang pendengki. Karena pendengki itu pikirannya hanya mikirin orang lain. SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Terus saja dia tidak pernah bisa melihat
siapa dirinya. Karena kepuasannya adalah melihat orang lain menderita dan penderitaannya adalah melihat orang lain senang. Dan ada satu lagi yang tidak akan bisa tobat, yaitu yang merasa dirinya itu korban. Contoh begini, hilang dompet. Saya kecopetan, itu copet kurang ajar. Copet itu luar biasa sekali jahatnya, liciknya. Terus copet. Padahal hilang dompet itu terjadi dengan izin Allah untuk mengingatkan dia yang jarang bayar zakat, jarang sedekah, nahan gaji orang. Tetapi karena orientasinya dia korban keburukan, maka dia tidak bisa menemukan kenapa dia kehilangan dompet. Jadi orang-orang yang orientasinya merasa dianiaya, maka sibuk saja memikirkan orang yang menganiaya. Padahal wa iyam saskal bagaimana? Surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, keburukan yang menimpa itu dari dirinya sendiri. Nah, orang yang selalu merasa dirinya sebagai korban itu tidak bisa tobat. Itu di antara penyebab orang susah tobat. Tapi ada juga yang tobatnya tobat sambal atau tomat. Kasihan tomat, hadirin, tidak punya salah. Tobat kumat. Apakah kalau orang tobat tidak berbuat dosa? Bukan begitu. Orang yang tobat yang asli ini nih, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 118. Tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tubuh tetap di dalam tobatnya. Jadi ada yang penting sesudah tobat, yaitu istiqomah dalam tobat. Jadi jangan merasa sudah tobat sekali selesai urusannya. Kenapa? Karena aktivitas kita melakukan dosa itu lebih hebat daripada aktivitas kita melakukan taat. Bahkan dalam taat juga itu ada dosa. Benar? Dalam taat saja itu bisa ada dosa. Apalagi dalam dosa. Dalam nganggur aja kita bisa dosa tuh, diam. Ada kerjaan. Monyong. Apa itu? Itu kan dicatat semua oleh malaikat. Kenapa jadi marah ronyong gini? Bangun tidur aja bisa jadi dosa. Hirup dan kieu kufur nikmat. Sebab pisan orang ningali tetangga teh sedosa. Lihat ke TV ya, bibir tebal nyanyi, ngaca dong. Menghina ciptaan Allah. Lihat airnya, cuman setengahnya, kufur nikmat. Bangun saja tuh. Dari mulai bunyi itu sampai menjelang makan bisa banyak dosa. Ini pengajian ke sini, kira-kira banyak dosa tidak? Betul? Kenapa menjiwai sekali? Nanti pulang dari sini ya, ceritanya udah tobat nanti. Tuh dari di situ, nyebrang nungguan ya. Enggak jelas siapa yang ditunggunya. Lihat yang nyebrang, oh Neng itu saya bantu, pura-pura. Hadirin coba ya. Dari mata saja kita sudah sering kali berzina. Dari bangun sampai malam kalau satu kali mata melihat dosa dicatat berapa banyak. Dan kita jarang sekali memohonkan ampunan atas dosa mata ini. Betul? Telinga. Kita sering menikmati mendengar aib orang lain. Gibah itu sepasang. Yang bicara dan yang dengar, kalau hatinya mengiyakan itu sama dosanya. Gak nyangka ya.
Dia tuh padahal pakai jilbab loh. Tapi udah pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Padahal dia jilbabnya besar. Kenapa kelakuannya ngaco kayak gitu? Mungkin dia sih itu jilbabnya itu pinjem ya. Kata, jadi tuh. Loh gibah itu kan definisinya mengatakan sesuatu tentang saudara kita, seseorang yang kalau dia mendengar, dia tidak suka. Gibah itu hukumnya haram. Dan dosanya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakaritumu. Al-ayah, sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Jadi penggibah itu memakan bangkai dan mayat saudara. Coba itu. Makan bangkai saja sudah haram. Ini saudara yang meninggal, saking menjijikannya. Dan yang mendengar, jadi. Gak usah ikut ngomong. Kalau dia ngomong sendiri sama pohon, berhenti tuh gibahnya, ya enggak? Hei pohon, si eta sebelum bisa entah pohon eta teh. Paling dibawa oleh petugas kesehatan. Ya. Mulut, mulut ini. Di antara semua anggota badan yang paling menjerumuskan ke neraka itu dua. Apa yang ada di antara dua rahang dan ada di antara dua kaki. Lidah dan kemaluan. Paling besar penghuni neraka itu karena lidah dan karena farjinya. Nyaris tiap ngobrol tuh jadi dosa kalau tidak hati-hati. Datang tamu, berapa kintal sekarang? Nyebut kintal ke temannya. Kintal itu kan karung, hadirin. Hidung kutil, dosa. Ngomong tuh tidak mudah. Makanya sungguh mengagumkan orang-orang yang senang sekali ngobrol tanpa niat, tujuan yang jelas, tanpa takut dilihat Allah. Kalau ngobrol itu ada dilebih-lebihkan, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada dikurang-kurang, benar? Ada ngarang, ada apalagi ujubnya, ada sombongnya, ada mencela, ada mengejek, ada menggibah, ada fitnah. Itu ngobrol 10 menit tuh, bisa ria, sum'ah, cerita amal, bisa hilang tuh. Habis tawaf sejam di lantai atas sejam 10 menit. Itemnya belum hilang, pahalanya udah hilang. Alhamdulillah. Saya baru selesai. Uang 1,5 jam. Bohong. Itu dibonusin 20 menit sendiri. Tawaf yang ke-9 kalinya. Siapa yang nanya? Gak ada yang nanya, gak ada yang mau tahu. Hilang tuh, capeknya belum hilang. Itemnya belum hilang. Gara-gara ngobrol. Lihat gambar Ka'bah. Ini alhamdulillah nih, saya pernah sholat di sini. Waktu saya umroh ketiga kalinya di sini nih, ya. Ada yang nanya. Tiga-tiganya bisa hilang tuh. Hadirin, hati-hati ngobrol. Bukan tidak boleh ngobrol. Pulang dari sini teh sarepi. Nulis, tong loba omong manusia. Sekarang ini diganti ini, ya kan? Makanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Tangan ini kalau dulu mungkin gangguan tangan, tapi sekarang gangguan tangan terbesar jempol. Sen broadcast itu hadirin dengan sekali pijit fitnah bisa nyebar kemana-mana dan nggak tahu bagaimana tobatnya itu. Ngejar dosa yang tersebar lalu di forward lagi ke yang lain. Aduh, nauzubillah.
Hati-hati. Makanya sebaiknya kalau ngobrol tuh harus yakin sekali. Ada malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang selalu menulis di kanan dan di kiri kita. Juga Allah Maha mendengar. Dan setiap ucapan ini yang diajak ngomong mungkin lupa, kita lupa, Allah tidak akan lupa. Hati-hati. Yang paling aman faliyaqul khairan aw liyasmut. Tapi kalau sudah bicara segera tutup dengan doa. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana. Itu mah doa makan, hadirin, masa udah ngobrol makan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Cepat tutup. Belum lagi dosa-dosa lain ya. HP itu bisa gudang dosa. HP itu bisa gudang dosa kalau tidak disiplin. Oh, dosa. Kalau satu dosa seperti satu tinta menutup hati, terus makin hari makin tertutup. Kalau sudah tertutup, sudah pasti itu gelisah. Dan kalau sudah gelisah, susah lihat apa-apa. Lihat jalan keluar tuh tidak terlihat. Naik mobil, terus diberikan kotoran kacanya, pasti stres yang di dalamnya. Dan dia tidak akan bisa menemukan jalan, walaupun jalan ada. Bukan karena tidak ada jalan, karena tertutup. Jalan rezeki, jalan jodoh, jalan kesehatan, kesembuhan ketutup karena dosanya. Nah, kalau cuma sekali begitu, tapi nyebrotnya tiap saat tidak efektif. Maka satu amalan yang penting kita lakukan adalah istiqomah, memohon ampunan kepada Allah. Dalilnya man aksaral istighfar, man aksaral istighfar, dan barang siapa yang banyak istighfar, dalam hadis lain man lazimal istighfar, yang melazimkan, membiasakan meminta ampun, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Akan dilapangkan dari pedih, sakit hati, nyesek, pilu, nelangsa, apa aja suasana hati yang menderita teh? Apa? Kecewa, perih, nyesek, luka, robek, kesuat-suat. Pokoknya doala kaya lu. Ada badan sehat, seger. Kalau ini remek tuh hadirin. Dilapangkan oleh Allah. Kenapa? Iya kan? Allah tahu kita menyesali dosa. Allah tahu kita meminta ampunan kepada Allah. Allah tahu ini hadirin. Tapi nanti ada syaratnya ya. Kenapa kok orang tidak bisa istiqomah dalam tobatnya? Kenapa kita jadi tobat kumat? Nah, penyebabnya, diberi jalan keluar. Tadi gimana lazim istighfar ya Allah. Wa min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan. Nanti kelihatan jalan tuh ada. Jalan rezeki, jalan kesembuhan, jalan kesehatan, jalan perjodohan, jalan punya anak. Apapun urusan kita, tidak ada yang lebih tahu selain Allah. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan urusan kita selain Allah. Wa yuridka bi khairin fala ghadha li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan itu di antara gerbangnya adalah istighfar, memohon ampunan. Dan yang ketiga, kalau kita istiqomah, istighfar, memohon ampunan, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan pertolongan, rezeki, aneka karunia dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin, kalau ngedenger rezeki itu jangan langsung uang. Terlalu kelihatan tidak punya uangnya. Iya. Terlalu kelihatan bokeknya itu. Kalau namanya rezeki itu, waduh, bisa nikmat iman,
bisa nikmat dapat ilmu yang manfaat, nikmat memahami kebenaran, nikmat mengamalkan kebenaran, nikmat sehat walafiat, sehat yang jadi taat. Kan ada yang jadi sehat tapi jadi ujub, ada yang jadi sehat tapi jadi maksiat. Kita diberikan nikmat sehat tapi juga bisa taat, dikasih uang tapi juga dikasih syukur, dikasih jalan kita bersedekah. Karena ada yang dikasih uang tapi tidak dikasih jalan menafkahkannya, mampet aja pada dia, ngitung terus. Pakai enggak, lihat enggak, beramal tidak, dihisab yang iya. Jadi kalau dengar rezeki yang tidak diduga-duga, siapa tahu ada jodoh. Misalkan asalnya tidak mau sama saudara, tapi karena banyak istighfar jadi mau sama teman saudara seperti biasa ya. Bagian nyiksa berita ini. Tapi ditolak oleh teman saudara, datang lagi yang ini, gitulah ya, sesuka saya hadirin ya. Pokoknya mah unpredictable, sesuatu yang tidak terduga, tidak terbayangkan, tidak disangka-sangka, itu hadiah bagi yang istiqomah di dalam terus-menerus meminta ampun. Pertanyaan, kenapa ada yang tobatnya tidak lanjut? Penyebabnya adalah karena tobatnya juga bukan karena Allah. Karena ada orang yang memperbaiki diri demi orang. Kan sudah diingat waktu itu, ada orang yang berusaha baik agar diakui sebagai orang baik. Ada orang yang berbuat baik agar dia tidak berbuat jelek. Jelas hadirin? Ada yang baik ke pembeli supaya dia beli. Berarti tidak baik asli nih. Dia baiknya baik palsu. Giliran gak jadi beli, amit-amit. Udah 2 jam saya ladenin. Rugi aing mah euy. Rugi bener, kena musibah dia. Harusnya beli nggak beli itu mah urusan Allah. Baik itu urusan kita. Ada yang berbuat baik agar dianggap baik. Ada yang berbuat baik agar orang jadi baik ke kita. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek. Ada juga yang berbuat baik untuk menjerat orang lain supaya hutang budi kepadanya. Semuanya ini tidak ikhlas. Pernah ada ibu-ibu dulu dibawa suaminya untuk mesantren di sini 2 minggu. Terus nangis. Saya ini sudah berubah, saya sudah tobat, tapi suami saya tidak percaya. Saya kecewa, padahal saya sudah sholat, sudah tahajud, sudah mengikuti keinginannya saya di sini di pesantren. Saya ingat tuh ibu itu. Tapi kata suami saya, belum, kamu belum berubah. Padahal saya sudah berubah. Menurut bagaimana? Belum. Ya, memihak terus ke lelaki. Bukan begitu. Karena ciri orang yang tobat itu, dengar hadirin, tidak pernah merasa selesai tobatnya. Kalau orang yang tobatnya betul karena Allah, oleh Allah akan dibukakan lebih banyak lagi hal-hal yang membuat dia jadi tobat terus-menerus. Mungkin pertama dibuka oleh Allah dosa besar. Waduh ampun ya Allah, kerasa. Habis dosa ini, dosa sedang yang tadinya tidak dianggap bahaya, tapi karena tobat ini sudah hapus dosa besar, dosa sedang. Lama-lama sesudah dosa sedang dosa-dosa kecil, astagfirullah. Tadi kenapa saya pakai sinis? Aduh astagfirullah, kenapa saya celetak-celetuk? Mulai yang kecil-kecil. Nanti tobat lagi. Tadi ada pengemis, kenapa saya cuma ngasih 1.000? Padahal dia pasti lagi kekurangan. Astagfirullah. Masuk ke toilet umum, belecet aja nggak. Karena ada tulisan dari 2.000 jadi 3.000. Jadi dia pas ngantuk tuh yang jaga toiletnya gini, set aja. Kenapa saudara ketawa? Nah, saya jadi suudon. Kelihatannya sudah pernah melakukan hal yang sama ya. Atulah hadirin, astagfirullah, saya sudah pakai toiletnya,
Tapi kan yang lain bayar. Iya, tapi yang berak kamu, ya nggak? Astagfirullah, astagfirullah. Udah keburu pergi, kita nggak ngasih. Itu masih hak orang lain. Tapi lama-lama ada juga yang kita lalai. Aduh, saya kehilangan tahajud. Astagfirullah, tidak dosa itu, ya. Tapi kehilangan sholat sunnah, astagfirullah. Hari ini tidak 1 juz, ya Allah, ampun, ampun. Kehilangan amal saja, tobat. Terus sampai hal-hal, bahkan dia nanti akan tobat atas tobat-tobatnya yang tidak tobat. Bingung kan? Saya juga rada bingung. Jadi gini hadirin. Oke, tenang. Kita mentaubati tobat kita. Astagfirullah. Baru saya istighfar. Tapi saya melakukan lagi astagfirullah. Nah, jadi tobat kita pun kita tobati karena kita merasa mengkhianati tobat kita yang tadi. Nah, sedangkan dosa kesalahan itu pasti ada terus dalam hidup kita. Jadi masalah kita adalah kita tidak istiqomah dalam tobat. Dosanya bertambah terus, tapi tobatnya cuma sesekali saja. Dan kadang-kadang merasa sudah. Kenapa? Karena kita bertobat tidak ikhlas, lebih karena ingin dinilai makhluk, diakui makhluk, ada balasan dari makhluk. Itulah yang menyebabkan kita berhenti di dalam tobatnya atau tidak istiqomah dalam tobat. Silakan dibacakan hadisnya Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa salat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Padahal engkau telah diampuni dosa-dosa oleh Allah, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah engkau senang kalau aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur? Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dosa 100 kali. Beliau maksum. Bagaimana mungkin kita yang setiap saat, setiap bergerak, setiap ketemu orang, bahkan dalam kesendirian pun kita berbuat dosa. Seharusnya memang kita tahu sumber masalah kita selain dari dosa yang kita lakukan. Tapi yang paling jadi masalah adalah kita tidak bertobat. Tidak bersungguh-sungguh taubat. Itulah sumber kita tidak bahagia, sumber kita menjadi hina, dan sumber kita menjadi celaka dunia akhirat. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Satu lagi ya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya hadirin sekalian. Ada lagi Ustaz? Ada. Dari Abdullah As-Sunabi bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba Allah yang beriman berwudu, lalu ia berkumur-kumur, maka keluar dosa-dosa dari mulutnya. Apabila ia menghirup air ke dalam hidung dan menghembuskannya, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, sehingga keluar dari bawah kelopak matanya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, sehingga keluar dari kedua telinganya. Dan apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya, sehingga keluar dari bawah kuku-kuku jari kakinya. Kemudian jadilah perjalanannya menuju ke masjid dan salatnya sebagai tambahan kafarah
penghapus penggugur dosa baginya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Memperbanyak wudu yang dicontohkan dengan benar bisa menggugurkan dosa. Memperbanyak sedekah juga menggugurkan dosa. Dan memperbanyak amal kebaikan itu bisa menutupi keburukan, kesalahan. Sholat itu seperti mandi, di depannya ada sungai 5 kali sehari. Kalau sholatnya khusyuk itu menggugurkan dosa. Termasuk lelah, sakit, tertusuk duri, difitnah, sakitnya melahirkan, sakitnya menghadapi masalah, bertubi-tubinya ujian hidup. Kalau kita sabar menghadapinya, itu pun jadi penggugur dosa. Allah terus menggugurkan dosa kita dengan berbagai kesulitan, kepahitan, agar ketika kita meninggal nanti, tidak ada lagi dosa yang kita bawa. Agar tidak lebih banyak kepahitan, digugurkan oleh kepahitan, maka gugurkanlah dengan berbanyak taubat. Ingat nasihat guru pada waktu dulu ujian sedang berat-beratnya. Menghadapi ujian itu kuncinya adalah air mata tobat. Semakin deras air mata tobat, penyesalan, menghibah ampunan, berhenti dari maksiat, dan hijrah untuk berbuat kebaikan, semakin diringankan oleh Allah masalahnya. Allah menginginkan kita bersih. Kalau kita kurang tobat, maka jangan heran banyak kepahitan yang menimpa kita. Mudah-mudahan istiqomah bertobat bisa membuat kita benar-benar bahagia, mulia, dan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin sekalian.